Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, saat ini kita masih dipertemukan kembali oleh Tuhan untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan meskipun secara online. Tetapi kita bersyukur ini semua adalah anugerah Tuhan yang luar biasa karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah hari ini. Kami memberi kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh sejenak untuk mengucap syukur bahwa kita saat ini masih diberi kekuatan, kesehatan, itu karena anugerah Tuhan. Panggilan berbakti diambil dari Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama menundukkan kepala, kita mohon pimpinan kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas segala penyertaan yang Engkau berikan, sehingga kami bisa berkumpul dalam acara ibadah di gereja bersama saudara-saudara kami seiman. Bapa, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu yang menjadikan kami hari ini dapat berdiri di sini dengan kondisi sehat, dan Engkau melindungi ketika berangkat dari rumah dan diberkati untuk mengikuti acara ibadah minggu hari ini. Bapa, kami serahkan juga hari ini yang ambil bagian dalam tugas pelayanan untuk ibadah minggu ini, Tuhan berkati. Dan kami serahkan juga Bapak Pendeta Catur Ari Krisnanto yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau akan pimpin dan Tuhan berkati. Bapa, kami serahkan acara ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan, serta Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama memulai ibadah kita dengan mengawali pujian bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, pandu selamatku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Dia
tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, perisaiku. Aku percaya akan Dia, pandu selamatku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan membacakan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan diambil dari Amsal 3 ayat 1 sampai 14. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Demikian firman Tuhan, dan berbahagialah orang yang mendengar dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Catur Ari Krisnanto. Namun sebelumnya kita akan memuji sekali lagi nama Tuhan kembali dengan NP 192, Nyalakan Suluh Rahmat-Nya. Di mana
Kepada Bapak Pendeta Catur Ari Krisnanto kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita semua dalam keadaan baik dan sehat karena Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Pada minggu pagi hari ini, tanggal 15 Agustus 2021, kita bersyukur karena kita semua dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Kita sebagai umat baptis Indonesia juga mengucap syukur karena kemarin pada tanggal 12 Agustus kita sebagai umat baptis Indonesia merayakan ulang tahun Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Ulang tahun yang ke-50. Berkat pimpinan penyertaan Tuhan, umat baptis dapat berkarya, memberikan pelayanan yang terbaik untuk bumi pertiwi Indonesia. Kita juga bersyukur nanti tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Mari kita sebagai umat Tuhan berdoa, berkarya bagi bangsa yang kita cintai ini. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, ini yang menjadi kerinduan kita semua sebagai warga negara Indonesia. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati dalam doa, memohon pertolongan Tuhan untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur kami atas berkat pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Atas Gabungan Gereja Baptis Indonesia yang Engkau memimpin, menolong, memberkati. Sehingga berulang tahun yang ke-50 dalam keadaan yang diberkati Tuhan, berkarya bagi negeri tercinta Indonesia. Kami juga bersyukur nanti tanggal 17 Agustus kami sebagai warga negara Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Bapa, puji syukur kami kepadamu karena berkat pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sebagai jemaat dan sebagai warga negara Indonesia. Saatnya kami akan mendengarkan penjelasan firman Tuhan melalui khotbah pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan kami memohon Engkau menambahkan hikmat bagi kami sehingga kami semakin mengerti firman Tuhan dan hidup kami semakin seturut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah pada pagi hari ini, Gereja Kemenangan Iman. Karena kita kaitkan dengan nas khotbah yang disampaikan oleh Ketua Gabungan Gereja Baptis Indonesia, Bapak Pendeta Yosia Wartono, yang dikhotbahkan kemarin pada saat ulang tahun Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Gereja Kemenangan Iman.
Kalau kita menyaksikan perjalanan sejarah umat baptis Indonesia yang pada waktu itu diresmikan berdirinya sebuah gabungan Gereja Baptis Indonesia tanggal 12 Agustus 1971 oleh para utusan Gereja Baptis Indonesia, mempunyai kerinduan untuk bekerja sama dalam bidang pemberitaan Injil, dalam bidang pendidikan, dan dalam bidang sosial. Itu yang sampai hari ini kita kerjakan bersama. Dan Gabungan Gereja Baptis Indonesia juga memiliki visi, bahkan visinya sampai tahun 2040, yaitu menjadi umat baptis Indonesia yang misioner, yang sehat dan relevan. Jadi rupanya ini hampir sama dengan visi gereja Gloria Kayen, ya, menjadi gereja baptis yang sehat, yang berkarakter Kristus, dan yang misioner, ya, sama ada misionernya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita mau menjadi gereja yang mengalami kemenangan iman? Ini kita lihat dari nas firman Tuhan yang menjadi dasar dari khotbah pada pagi hari ini, dari kitab 2 Korintus pasal yang kedua ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di tengah antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari nas firman Tuhan ini kita dapat mengetahui bagaimana Rasul Paulus mengalami kelegaan meskipun dimulai dengan kecemasan pada saat dia di Troas dan di Makedonia. Mengapa? Rasul Paulus juga menggambarkan bahwa perjalanan yang dia lakukan, perjalanan misi yang dia lakukan, itu bagaikan sebuah ara-araan pasukan kemenangan yang pulang berperang dan mereka mengalami kemenangan. Dan biasanya dalam ara-araan itu di barisan paling depan para pemimpin, para imam dengan membawa dupa yang harum baunya, asapnya membumbung dan baunya sampai ke belakang. Bagi yang di depan itu menjadi bau harum, bau kemenangan. Tetapi yang di belakang meskipun mencium bau harum, tetapi itu bau kematian. Kenapa? Karena yang di belakang itu biasanya tahanan perang yang siap untuk dieksekusi mati atau dipenjara seumur hidup. Dan Rasul Paulus membayangkan bahwa perjalanan dalam karya misinya ini, dia bagaikan mengikuti rombongan pasukan yang pulang dari peperangan dan beroleh kemenangan. Sehingga dia menyaksikan bahwa Tuhan telah membuka jalan pekerjaannya di sana. Tuhan telah membawa kemenangannya sehingga dia bisa menyaksikan
bahwa kemenangan itu menjadi bau yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan, jemaat yang adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, kumpulan orang percaya yang juga menyaksikan bahwa pada saatnya nanti gereja, pada saat sangkakala Allah berbunyi, Tuhan akan mengangkat para salehnya dan membangkitkan orang-orang yang percaya yang sudah meninggal. Dan kita akan berkumpul di sana dalam pesta perkawinan anak domba, di mana kita akan berdiri di bema Kristus untuk mendapatkan hadiah sesuai karya pengabdian kita dalam melayani pekerjaan Tuhan di dunia ini. Itulah sebabnya menjadi gereja yang berkemenangan, inilah kerinduan kita. Apa saja yang bisa membuat hati saya dan saudara mengalami kemenangan iman? Rasul Paulus menggambarkan bahwa di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, surat yang kedua ini, Rasul Paulus memuji memuliakan Tuhan. Kalau kita membaca di pasal 1 ayat 3, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Pelayanan pemberitaan Injil, penderitaan bagi Paulus dan tim penginjilan itu. Dan juga bagi saya dan saudara, ini menjadi satu tantangan iman, satu perlombaan iman yang tidak bisa kita hindari. Karena memang kita sedang berada dalam pertandingan iman. Di dalam membangun jemaat, di dalam merintis pekerjaan Tuhan, memulai jemaat dari awal sampai berdiri, diorganisasikan, sampai gereja itu terus eksis, menjadi bau yang harum, menjadi satu kesaksian yang indah. Sehingga pada saat Rasul Paulus membayangkan, memberikan gambaran tentang pasukan yang pulang dari peperangan dan mereka mengalami kemenangan, dia membayangkan bau harum dupa itu menjadi bau kemenangan. Tetapi bau yang harum itu juga menjadi bau kematian. Itu artinya ada penderitaan yang dia alami, tetapi ada kemenangan pada saat nanti disambut oleh Tuhan Yesus di sorga. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merenung, kalau kita memikirkan mengenai kehidupan saya dan saudara di dunia yang sementara ini, kita gunakan sebaik-baiknya. Bahkan kita memberikan pelayanan kita, melakukan, mengerjakan pelayanan kita yang terbaik. Karena kita percaya ada mahkota yang sedang menantikan kita. Seperti gereja-gereja baptis yang pada waktu itu dimulai dirintis. Tentu tidak sehebat hari ini. Ada banyak hamba-hamba Tuhan dan keluarganya yang harus menderita, melewati masa-masa kesusahan untuk memulai jemaat, untuk menumbuhkan jemaat. Puji Tuhan hari ini semuanya Tuhan memelihara para hamba-hamba Tuhan. Ada yang sudah pulang duluan, pulang ke surga, sudah selesai tugasnya. Tetapi ada yang masih melayani, Tuhan masih beri kepercayaan. Sehingga inilah bagian saya dan saudara untuk mengerjakan pelayanan ini. Umat Baptis Indonesia, Gereja Baptis Indonesia, di mana kita diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk melayani. Menjadi gereja yang mengalami kemenangan iman. Berdasarkan 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 17 ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi gereja yang berkemenangan, mengalami kemenangan iman. Kemenangan terjadi. Sebuah pekerjaan Tuhan itu akan berjalan dengan lancar, dengan baik, kalau ada yang membuka jalan. Nah, Tuhan mau pakai siapa? Nah, tentu Tuhan mau pakai orang percaya dan gerejanya. Ketika para misionaris
yang dari Tiongkok, dari RRC pada waktu itu diusir karena situasi politik pada waktu itu. Dan partai komunis yang berkuasa pada waktu itu sehingga mengusir semua misionaris, termasuk misionaris yang akhirnya datang ke Jakarta dan akhirnya membentuk satu persekutuan menjadi Gereja Baptis pertama Bandung pada waktu itu. Dan itu terus pekerjaan Tuhan mulai dirintis, mulai bertumbuh, ada kepemimpinan lokal, ada para pemimpin-pemimpin di daerah di mana gereja didirikan, ada gembala sidang, kemudian dibangunlah sekolah misi seminari, dibangunlah rumah sakit, dibangunlah lembaga literatur baptis, dan semua itu digunakan untuk apa? Untuk melayani pekerjaan Tuhan di bumi Indonesia ini. Kalau pada waktu itu tidak ada yang membuka jalan, ya tidak terjadi. Ada orang-orang yang Tuhan siapkan untuk membuka jalan. Kalau dulu Tuhan memakai, entah siapa saja pada waktu itu. Tetapi saya percaya Tuhan memakai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ada 3 misionaris pada waktu itu. Kemudian mengadakan kebaktian khusus bagi keluarga misionaris, tapi kemudian masuk dari umum, dari orang luar misionaris itu sehingga menjadi satu jemaat. Ada orang-orang yang membuka jalan bagi pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kita mau menjadi gereja kemenangan iman, kita mau menyaksikan seperti yang Rasul Paulus gambarkan suatu arah-arahan kemenangan sebuah pasukan dari peperangan, maka diperlukan orang-orang yang siap sedia untuk membuka jalan bagi pekerjaan Tuhan. Ayat 12, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tuhan membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Nah, Tuhan mau pakai siapa? Tuhan mau pakai orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan mau pakai jemaatnya, jemaat lokal yang mengutus utusan Injil. Dan di sana sudah ada orang-orang yang membuka jalan. Pengalaman ketika saya memulai perintisan di daerah Lampung Timur juga demikian. Ada keluarga-keluarga yang sudah disiapkan Tuhan untuk membuka jalan. Ketika saya ada di Kalimantan Barat juga demikian. Tuhan pasti membuka jalan. Kalau kita mau ke sana, Tuhan buka jalan. Tetapi kalau kita tidak mau, ya Tuhan bisa pakai orang yang lain. Karena Tuhan sudah buka jalan. Nah, untuk menjadi jemaat yang berkemenangan, saya dan saudara harus memastikan bahwa saya adalah orang yang mengasihi Tuhan, yang siap sedia untuk membuka jalan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau pakai saya dan saudara. Di dalam jemaat, Tuhan mau pakai jemaatnya. Sederhananya, kalau kita mau dipakai Tuhan, tentu kita mau mendoakan pelayanan itu. Kita mau membiayai pelayanan itu. Kita mau ambil bagian. Ada kerinduan dalam hatinya. Saya harus ambil bagian. Sebuah jemaat lokal. Ambil bagian untuk pekerjaan Tuhan. Untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia. Ada pelayanan. Ada pembukaan daerah baru, mungkin tidak seberapa yang kita persembahkan, tetapi dari yang sedikit ini menjadi kesetiaan, bukti kesetiaan bagi kita untuk menjadi bagian dari Tuhan membuka jalan dan kita siap sedia menjadi pribadi atau menjadi jemaat lokal yang siap sedia mau dipakai Tuhan untuk membuka jalan itu. Tapi kalau kita tidak mau, Tuhan tidak kekurangan cara Dia bisa pakai orang lain.
Terkadang kita akhirnya jadi menyesal, kok kenapa saya dulu, seharusnya saya yang bisa ambil bagian. Tapi karena saya tidak mau, Tuhan pakai orang lain, pakai gereja lokal yang lainnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini sama ketika Rasul Paulus datang ke Filipi. Kisah Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 14 berkata, pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Perhatikan, ada Lydia yang membuka hatinya sehingga Paulus bagaikan jalan yang terbuka untuk pelayanan di situ. Ada beberapa teman baik saya yang juga melayani dalam perintisan jemaat. Dia pergi di suatu tempat. Ketika pagi hari dengan naik bis sampai di tempat itu, dia istirahat di warung kopi begitu, ngobrol-ngobrol dengan orang situ. Lalu Tuhan bukakan jalan. Ada orang yang mendengarkan dia. Ada orang yang tertarik dengan dia. Lalu selanjutnya kita tidak tahu ceritanya, tapi ujung-ujungnya berdiri sebuah jemaat di sana. Tentu disitulah Tuhan buka jalan bagi para pemberita Injil ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada juga yang mengadakan seminar. Mengajar pokok-pokok iman Kristen. Sehingga ada yang mendengarkan, ada yang merespon. Lalu setelah menanggapi itu ditindaklanjuti dan berdiri jemaat. Jemaat berdiri kalau ada pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil selalu disiapkan oleh Tuhan dengan orang-orang yang membuka jalan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Di Kisah Rasul 16 Tuhan memakai Lydia. Dan luar biasa di sana, kalau kita membaca ayat selanjutnya, ayat 15, ada respon yang sangat luar biasa. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Wah, luar biasa ini. Lydia dan seisi rumahnya. Injil disampaikan oleh Paulus, mereka mendengarkan, lalu mereka mengaminkan. Dan puncak dari mereka mempercayai itu adalah mereka memberi diri dibaptis. Ya. Jadi dibaptis itu bagi orang yang percaya. Yang menyatakan pertobatannya dan percaya. Ia dengar Injil, dia bertobat, dia percaya, lalu dia memberi diri untuk dibaptis. Ini contohnya keluarga Lydia. Seisi rumah. Seisi rumah itu artinya ya setiap orang yang ada di rumahnya yang bisa merespon Injil. Yang bisa menanggapi dari pemberitaan Injil itu. Dan Tuhan membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tuhan memakai orang percaya dan jemaat lokal sehingga jemaatnya berdiri. Gereja Kemenangan Iman. Gabungan Gereja Baptis Indonesia Kemenangan Iman. Karena apa? Tuhan yang buka jalan. Sehingga pelayanan, perintisan pekerjaan Tuhan di berbagai daerah terjadi. Tuhan buka jalan. Kalau kita nggak mau, nggak usah khawatir, Tuhan bisa pakai orang lain. Tapi kalau saudara merespon ini bagian saya harus ambil bagian. Gereja kami harus ambil bagian. Maka disitulah Tuhan akan membukakan pintu berkat bagi kita. Yang kedua, menyebarkan keharuman Kristus. Ini menjadi satu kesaksian. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Keharuman Kristus. Ini tentu mengambil dari parfum ya. Kita semua kenal parfum ya. Parfum itu kalau cocok di kulit kita dan di keringat kita itu
menyatu dan harum ya, tubuh kita harum ya. Tapi kalau nggak cocok, alergi bisa gatal dan sebagainya. Tetapi menyebarkan keharuman Kristus ini menjadi buah dari pelayanan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagaikan taman bunga, harumnya alami. Demikian pula dengan pelayan-pelayan Tuhan. Mereka memberikan hidupnya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Paulus dan tim pelayanannya melayani pekerjaan Tuhan. Menjadi satu kesaksian bahwa mereka mengeluarkan keharuman. Keharuman karena parfum? Enggak. Paulus membayangkan satu pawai kemenangan, di depan ada imam membawa dupa yang harum dan semuanya mencium bau harum itu. Pelayanan saya dan saudara berbau harum karena Kristus. Kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus memberi contoh jemaat yang bau harum ya dari Kristus. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat 7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Dimulai dari apa? Orang-orang Tesalonika menerima firman itu dengan sukacita. Sehingga Injil keselamatan itu mengubah hidupnya. Dari kehidupan manusia lama menjadi manusia baru. Dari kehidupan yang dalam dosa menjadi kehidupan memuliakan Tuhan. Dari kehidupan yang tidak ada pengharapan memiliki kehidupan yang mempunyai jaminan keselamatan. Mereka menjadi satu kesaksian di Makedonia dan Akaya. Bahkan Paulus sendiri berkata, aku tidak perlu mengatakan apa-apa. Kesaksian mereka menjadi harum. Mari kita jemaat Gloria Kayen juga meniru apa yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Kesaksian kita cemerlang. Pelayanan kita. Semangat kita sebagai jemaat. Menjadikan orang lain kagum. Tentu dimulai dari apa? Menerima firman dengan sukacita. Hidup dalam firman Tuhan. Mengasihi Tuhan. Tidak jemu-jemu untuk melakukan pekerjaan yang baik. Mempunyai semangat bertolong-tolonglah menanggung beban. Mempunyai kehidupan disiplin rohani. Dalam doa, dalam pujian, dalam firman. Situasi boleh seperti apa saja yang terjadi, termasuk masa-masa sekarang ini. Tetapi jemaat yang mengasihi Tuhan, yang menerima firman Tuhan, dia akan mengupayakan dirinya untuk bertumbuh. Puji Tuhan, hari ini semua kita dimudahkan oleh teknologi ya. Jadi tidak zaman dulu. Sekarang lebih mudah Alkitab di tangan kita. Kita bisa mengakses pengetahuan melalui internet. Kita bisa mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Luar biasa. Tetapi yang menjadi catatan yang penting adalah kalau kita mau menerima itu dengan sukacita. Tapi kalau nggak mau menerima ya sudah, tutup pintu berkatnya. Pintu berkat itu terkadang kita sendiri yang menutup. Ya. Dari apa? Ya dari perilaku hidup kita.
dari apa yang kita tampilkan, sehingga pintu berkat tertutup. Tapi kalau kita menjadi pribadi yang harum di hadapan Tuhan, nggak pakai parfum pun harum gitu ya. Karena apa? Kesaksian hidup kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, melayani dengan motivasi yang murni. Di dalam jalan kemenangannya itu, di dalam Tuhan memimpin meraih kemenangan, harus dilandasi dengan motivasi yang murni dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ayat 17, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Rasul Paulus memberikan penjelasannya dalam pelayanannya. Di dalam kemenangannya itu kami melayani tidak seperti orang lain pada umumnya yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya kami dengan maksud-maksud yang murni, tulus, bahwa pelayanan ini adalah milik Tuhan. Kita bersyukur kemarin pengurus organ Gabungan Gereja Baptis Indonesia dilantik untuk periode 2021 hingga sampai 2026. Dalam pelayanan mereka kita doakan supaya para hamba Tuhan yang melayani ini, mereka melayani dengan sekuat tenaga mereka dan dengan ketulusan motivasi, sehingga hidupnya diberkati, pelayanannya diberkati, umat baptis diberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, motivasi yang murni ini penting. Di kitab Roma pasal 10 ayat 1-3 ini Rasul Paulus menyindir ya. Jadi ada sekelompok orang yang dengan semangat melayani tapi tanpa pengertian, ini bahaya sekali. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menjadi gereja kemenangan iman, mari kita melayani dengan motivasi yang murni. Di dalam diri kita itu ada pengetahuan, ada kehendak, ada perasaan dan kehendak. Pengetahuan, perasaan, kehendak. Ini 3 elemen yang harus menyatu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita hanya perasaan saja tanpa pengertian, ini bahaya. Kalau kita hanya pengertian saja, akhirnya nggak melakukan apa-apa. Hanya di batas pengetahuan saja, sehingga kepalanya jadi besar ya, tapi tidak gerak apa-apa. Yang tepat adalah pengetahuan, perasaan, dan kehendak. Sama-sama kompak. Sehingga pada saat kita melayani pekerjaan Tuhan di dalam jemaat, dalam gereja, kita tahu ini kebenarannya. Kita sukacita ketika mengerjakannya, maka kita bertindak dengan penuh semangat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, turut bersyukur atas umat baptis Indonesia yang merayakan ulang tahun ke-50. Kita bangga menjadi umat baptis Indonesia. Karena pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada umat baptis, kita harus menjadi jemaat yang mau membuka jalan supaya pekerjaan Tuhan ini semakin dilebar luaskan. Bagian kita apa? Membuka jalan. Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau memberkati kita. Dan dari berkat itu kita gunakan untuk membuka jalan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita beri yang terbaik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Gloria Kayen setelah mendengar kebenaran ini bertekad bahwa kami siap sedia untuk membuka jalan bagi pekerjaan Tuhan. Apalagi bagi Gabungan Gereja Baptis Indonesia
Kita mau Tuhan pakai gereja kami supaya bisa menjadi bagian dari membuka jalan bagi pekerjaan Tuhan. Kami juga bertekad Tuhan, kami mau menebar keharuman nama Tuhan. Kesaksian kami cemerlang di dunia yang sementara ini. Kami mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Segala harta kekayaan kita akan kita tinggalkan pada saat kita dipanggil Tuhan. Selagi kita hidup, kita gunakan itu. Untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk apa lagi? Ya, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kemudian Gereja Baptis Indonesia Gloria Kayen bertekad untuk melayani Tuhan dengan motivasi yang murni. Dengan tulus ikhlas kita melayani. Jemaat harus tetap ada sampai Tuhan datang. Dan ini tugas kita untuk menumbuh kembangkannya. Untuk memberikan tongkat estafet kebenaran itu kepada generasi anak cucu kita. Sehingga pada saat nanti sangkakala Allah berbunyi, Tuhan mengangkat gerejanya. Dan kita akan menikmati pesta perkawinan anak domba. Dan kita akan mendapatkan hadiah sesuai apa yang kita kerjakan di dunia ini untuk melayani Dia. Apakah kita sanggup, apakah kita mau bertekad untuk menjadi gereja kemenangan iman? Kalau kita sanggup, maka Tuhan akan buka jalan. Dan kalau Tuhan buka jalan, maka kita lakukan yang terbaik bagi Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, penjelasan firman-Mu sudah kami dengarkan. Dan bagian kami adalah melakukannya dengan hati yang bersukacita dan bersungguh-sungguh. Kami siap untuk melakukan firman-Mu, kami bersyukur untuk penjelasan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Kiranya firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah minggu hari ini. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian dan memuji nama Tuhan kembali dengan pujian hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti sudah berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. 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 Ibadah sudah selesai, doa penutup dan doa berkat dipimpin oleh Bapak Pendeta Catur Ari. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaktian kita sudah selesai dan mari kita menutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sudah memimpin kami pada saat kami berbakti. Kami diberkati melalui kebaktian pada pagi hari ini. Khotbah firman Tuhan sudah kami dengarkan dan komitmen kami menjadi pelaku firman Tuhan. Ya Bapa, hamba-Mu memohon Engkau memberkati seluruh warga jemaat dalam kehidupan pribadi, keluarga. Tuhan menolong, Tuhan memimpin, sehingga kami menjadi kesaksian di tengah lingkungan masyarakat kami. Sebuah kesaksian yang cemerlang, yang membanggakan nama Tuhan. Pada saat kami menjalani kehidupan ini, kami mohon Engkau memimpin kami. Tolonglah kami supaya memiliki tekad untuk menyenangkan hati Tuhan dalam seluruh aktivitas kami. Dan dalam kehidupan kami berguna bagi sesama kami. Sehingga kehadiran kami dimanapun juga menjadi berkat bagi sesama kami. Saatnya kami akan menjalani kehidupan kami, berkarya sesuai dengan bidang tugas kami masing-masing. Ya Bapa, kami memohon kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga memberkati kami. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus Kristus memberkati kami, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Inilah doa dan penyerahan hidup kami. Kami mengakhiri kebaktian dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Memuji kebesaran-Mu, Maha besar pencipta-Ku. Kami memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, kiranya kita semuanya dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Salam Maranatha.